Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik apa yang dilakukan oleh Bang Surya Paloh dan kawan-kawan di tengah kepungan teman-teman, sahabat, saudara-saudara kita, politisi yang terlahir di Pulau Jawa. Mereka memang tidak minta lahir di Pulau Jawa. Sebut saja Cak Imin, jelas anak Jawa dan darah biru. Sebut saja Prabowo Subianto, jelas anak Jawa dan darah biru dari sisi namanya saja. Sebut saja apalagi Megawati, jelas anak Jawa dan darah biru. Tentu saya tidak ingin dengan sembarang begitu versuskan teman-teman yang di Jawa dan yang di luar Jawa. Ini semua Indonesia. Tapi menarik anak Aceh di tengah kepungan teman-teman yang memang dari sisi mayoritas, dari sisi dari sisi statistik penduduk Jawa memang lebih banyak. Jadi ini soal statistik saja begitu. Tapi sekali lagi anak Aceh di tengah kepungan teman-teman Jawa, ya ini memang menarik. Tapi sebelum itu kita belajar berzikir, bacaan-bacaan sholat, agar nanti ketika kita sholat kita sudah terbiasa. Kita betul-betul mengucapkan dengan sadar, dengan dipersiapkan bahwa alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu latihan, bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo latihan dulu sebelum kita sholat agar kita benar-benar mengakui ucapan-ucapan itu. Tersadar bahwa segala pujian itu mesti dikembalikan, mesti diakui bahwa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surga ketika kita subhanallah, mudah-mudahan masuk surga itu bukan karena amal kita begitu, tapi itu karena lillah, karena alhamdulillah, karena pujian dari Allah, karena rahmat dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengakuan Nabi Muhammad juga demikian, bahwa masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi perlu dipersiapkan. Alhamdulillahirabbil alamin, perlu latihan. Nah, kenapa anak Aceh unggul hari ini dalam penguasaan medan politik, teman-teman, sahabat-sahabat dari anak Jawa? Tadi saya sebutkan Cak Imin sampai Airlangga begitu yang juga anak Jawa. Mungkin karena Surya Paloh meminta kepada Allah begitu. Jadi dia meniatkan dirinya, dia mempersiapkan dirinya untuk masuk ke partai dengan sesungguhnya. Dimulai dari FKPPI, dimulai dari Golkar, bahkan pernah menjadi capres dari Golkar. Jadi sudah kurang apa begitu pengalaman pahit getir, manis, asin, kemudian rasa cukanya juga begitu, dia sudah tahu betul detik-detik, hari ke hari, menit ke menit, dari jam ke jam seperti apa bunyi-bunyian, seperti apa lekuk-lekuk tubuhnya politik, binatang politik itu seperti apa. Oleh karenanya saya kira wajar kalau Bang Surya Paloh kemarin malah mengawinkan, sebut saja Mas Anies dari DKI yang juga seorang santri, yang juga seorang nasionalis, dengan partainya yang jauh dari kata santri begitu. Saya kira dari awal Nasdem sudah sadar untuk mengawinkan kekuatan nasionalis dan religius begitu. Kalau misalnya Mas Anies mewakili kekuatan religius, tapi saya kira Mas Anies juga sudah mewakili kekuatan kekuatan nasionalis. Hanya saja di persepsi Mas Anies santri, tapi bukankah dia adalah mantan humas capresnya Pak Jokowi? Bukankah dia mantan rektor Universitas Paramadina yang dikenal sekuler begitu? Kan teman-teman Nurholis Majid, bahkan Yudi Latif begitu, yang menurut saya soleh, rajin puasa, rajin mengaji, alumni Gontor begitu, dikatakan sekuler begitu. Ya mungkin itu kurang paham gitu. Mungkin kalau Mas Anies sekarang masih dosen Paramadina, masih dikatakan karena temannya Nurholis, masih dikatakan orang sekuler begitu. Tapi kekuatan tadi Mas Surya Paloh, Mr. Brewok, untuk berani keluar mengatakan bahwa saya punya capres Mas Anies, yang demikian saya ungkapkan. Dan Nasdem yang jauh dari kata kanan,
jauh dari kata santri begitu. Saya kira di awal ini sudah memecah kebuntuan. Di awal Bang Surya Paloh juga viral mengecam kekuatan-kekuatan cebong kampret yang itu melelahkan, yang itu memecah, bahkan memecah NKRI, memecah konsentrasi kita pada pembangunan begitu. Kita malah ngurusin hal yang remeh-temeh, tapi itu sungguh tidak baik begitu, dan ya harus diselesaikan gitu, harus disembelih begitu sifat-sifat jelek itu begitu, siapapun itu. Nah, tersadar itu barangkali kemudian yang lain juga menunggu momen, saya kira bukan kurang sadar, ini masalah persepsi saja begitu. Tapi bagaimanapun ya kita berterima kasih terutama ya kepada Allah yang sudah mengajarkan bangsa Indonesia begitu di tengah apalagi sekarang banyak peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena umur juga begitu. Karena kan semakin tua orang semakin dekat dengan sajadah, semakin bau tanah begitu. Saya kira Mas Surya Paloh harus sadar bahwa beliau sudah bau tanah begitu. Mas Prabowo, Mbak Mega, semuanya lah, saya terutama begitu. Mas Ganjar juga begitu. Jadi polarisasi Jawa non Jawa, Islam non Islam, nasionalis dan santri, saya kira harus betul-betul dituntaskan begitu. Apalagi polarisasi yang yang tidak baik. Dan saya kira momen ke arah itu di 2024 itu diingatkan oleh kita semua. Saya kira tugas kita para netizen, para YouTuber untuk mengawal kebaikan. Sebut saja hari ini ada yang mengawal persidangan, mengawal kebaikan ya bahasa saya, mengawal kebaikan persidangannya saudara kita sesama sebangsa begitu di pengadilan dengan kasus pembunuhan dan selanjutnya begitu. Ya, netizen saya kira berjasa besar pada proses pendewasaan politik di Indonesia begitu. Tentu saya menghimbau agar kepada diri saya juga agar mampu membahasakan bahasa-bahasa berat, bahasa-bahasa politik kepada bahasa-bahasa sehari-hari. Saya kira itu tugas kita. Kalaulah itu disebut tugas, kalaulah kita disebut kelompok kelas menengah begitu. Ya, tugas ini tidak ringan, tugas ini berat, tapi lagi-lagi saya harus mengingatkan diri saya untuk mampu bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, mampu merawat stamina, mampu baca buku, mampu menganalisa, dan terutama mampu minta ke Allah begitu. Mampu mencatat dan selanjutnya. Nah, kembali lagi ke Nasdem yang di awal-awal dia juga pakai uang begitu, pakai artis, ada Krisdayanti di situ begitu, ada Rahma Sarita di situ, dulu dia juga caleg, dan banyak artis-artis yang lain, ada beberapa yang masuk, ada beberapa yang tidak begitu. Untuk mendongkrak suara Nasdem begitu, dan hari ini ya beliau berselancar dengan problematika, saya katakan ini problematika demokrasi, problematika pilpres begitu. Karena bagaimanapun dari awal 2 tahun sebelumnya mengangkat Mas Anies sebagai calon presiden, ini juga problematika tersendiri begitu, ini juga fenomena tersendiri, ini juga tantangan tersendiri, ini juga pembelajaran bagi yang lainnya agar bagaimana suasana politik kita itu pecah sejak awal begitu, maklum sejak awal, mafhum sejak awal, belajar sejak awal, konsolid sejak awal begitu. Ya memang saya katakan dari sebelumnya kita tidak jelas begitu siapa calon presiden sebelumnya, berbeda dengan Jepang yang sudah jelas calon presiden ke depan tidak lepas dari mantan wakil perdana menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, selalu berkisar di situ begitu. Di Amerika apalagi saya kira sudah demokrasinya sudah jauh lebih matang begitu ya. Nah, kita yang di hutan demokrasi seperti ini jelas memerlukan guide, memerlukan otorisasi pengetahuan, memerlukan otorisasi spiritual. Maksud saya otorisasi spiritual itu adalah ya kita harus punya kepercayaan diri, harus otoritatif pada diri sendiri begitu. Dan kampus dan seharusnya partai begitu, harusnya partai bagaimana mendewasakan dirinya dan bagaimana mendewasakan anggotanya begitu agar siap, agar tarung, agar fastabiqul khairat, agar berada pada rel amar ma'ruf nahi munkar, agar berada pada rel demokrasi yang mencerdaskan begitu, bukan demokrasi yang saling membelakangi. Hari ini saya kira
publik bisa dengan mudah saling membelakangi begitu antar para kandidat, antar para capres. Dan lagi-lagi Bung Nasdem, Bung Brewok, Mas Surya Paloh dan kawan-kawan, saya kira tidak hanya Surya Paloh, para ulama, doa orang-orang soleh senantiasa mengawal kebaikan-kebaikan di Indonesia. Kita selalu minta ke Allah agar dimuliakan pemimpin kita, agar pemimpin kita disolehkan, agar kita diberikan pemimpin yang benar-benar membawa kita kepada kebaikan-kebaikan, kepada puncak-puncak kebaikan, kan begitu, kepada puncak-puncak prestasi begitu. Allahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Saya hanya menyebutkan apa yang nampak di permukaan saja tentang Nasdem, Bang Anies, Mas Surya Paloh, juga yang lain. Dan kita tunggu ada apa di balik semuanya ini, ada hikmah apa sebetulnya yang terjadi. Saya kira itu Allah nanti akan memperlihatkan ke publik begitu apa yang sedang terjadi pada proses pemilihan presiden ini, dan bisakah dengan pemilihan presiden ini bangsa Indonesia menjadi lebih mulia lagi, menjadi lebih berhasil menjadi pemimpin dunia begitu. Karena apa? Karena Sabang sampai Merauke itu adalah ciptaan Allah, di mana Tuhan disebut-sebut begitu sambil tersenyum ketika menciptakan Indonesia, di mana kita adalah bangsa yang menyatakan Islamnya Islam Nusantara, artinya Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau sudah menjadi Islam rahmatan lil alamin, berarti ya kita menjadi rahmat bagi dunia ini begitu. Bisakah Nusantara menjadi rahmat bagi dunia ini? Saya kira ini tantangan wabil khusus kepada teman-teman Nahdlatul Ulama yang mengatakan bahwa Islam Nusantara bagi saya berarti adalah bagaimana Islam menjadi tuntunan bagi dunia ini begitu. Kan begitu. Saya kira ini harus dijawab, harus didukung oleh teman-teman yang lain. Dan proses pemilihan presiden adalah proses yang mendamaikan Indonesia, proses yang mencerdaskan bangsa begitu. Oke, astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Persiapkan, mintakan ke Allah agar republik ini menjadi republik yang high politik, agar republik ini menjadi high teknologi, agar republik ini menjadi high demokrasi, agar republik ini menjadi high performa. Dan setelah itu kita mampu mengisi pembangunan yang seutuhnya, pembangunan yang membangun akhlak manusia Indonesia yang berketahuan, akhlak manusia Indonesia yang berperi kemanusiaan, akhlak Indonesia yang senantiasa menjaga persaudaraan, akhlak Indonesia yang senantiasa menghargai orang lain dengan musyawarah, akhlak Indonesia yang senantiasa merindukan membawa kemudian menurunkan bunyi-bunyian indahnya keadilan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.